Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Rifai Ahsan. Saya berasal dari SDN 2 Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat. Ya, jadi di hari ini sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, supaya nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Itu untuk mengawali ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Yuk, mulai. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, untuk menambah semangat kita, yaitu kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, ya. Semuanya berdiri, ya. Sebelum menyanyi saya periksa dulu kelengkapannya, kerapiannya, pakaiannya harus rapi, ya. Pakaiannya dibuka dulu harus rapi, ya. Berdiri, ya. Karena menunjukkan kerapian. Berarti kalau sudah rapi itu kalian sudah siap belajar. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Saya periksa kehadirannya terlebih dahulu, ya. Alvin Malaya, Hadir. Anidita, Kiro. Junia Yusuf, Hadir. Muhammad Farid, Hadir. Sylvia Dwi, Hadir. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Anak-anak, kemarin kalian telah belajar tentang apa? Ekosistem. Ekosistem. Kemudian selanjutnya jenis-jenis ekosistem, ya. Jenis-jenis ekosistem itu apa saja? Ekosistem hutan Hutan hujan, air tawar, terus
ekosistem di hari ini kita melanjutkan untuk pembelajaran ya di tema 5, kemudian pembelajaran tema 5, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Untuk itu buku tema 5-nya dikeluarkan. Dibuka halaman 14 ya. Dibuka halaman 14. Yang pertama yaitu menyimpulkan pokok pikiran bacaan dalam teks non-fisik. Kemudian menyelesaikan pengisian tabel soal informasi penting bacaan non-fisik. Menganalisis klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian mengkategorikan hewan-hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian yang pertama adalah kegiatan literasi ya. Literasi ini kegiatannya adalah membaca teks non fiksi ya. Kegiatannya membaca teks non fiksi. Jadi nanti siapa yang berani baca di depan perwakilan? Salah satu siswa membaca, nanti yang lain menyimak. Siapa yang berani baca? Tujuh jari. Oh ya, Fer. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Apakah kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan? Ya. Punya, semuanya punya? Ya. Lalu, apakah makanan hewan peliharaan kalian? Rumput, terus hewan lain. Nah, sekarang Pak Guru suruh untuk menyebutkan satu-satu menyebutkan hewan peliharaannya di rumah dan makanannya. Riki, sapi makan apa nih? Kesa, kucing makan hewan lain dan daging. Kemudian Desi hewannya apa Des? Sapi makan rumput. Kemudian Arya ikan, makannya cacing. Kemudian yang ketiga, apakah yang membedakan antara hewan yang makan tumbuhan dan hewan yang makan hewan lain? Kira-kira apa yang membedakan? Itu apa ini? Giginya, ya, terutama adalah bentuk giginya. Kalau hewan makan tumbuhan, itu giginya bagaimana? Beragam. Kalau hewan yang makan hewan lain atau makan daging, giginya taring, ya. Jadi kalian bisa membedakan. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia untuk membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Masing-masing jenis hewan ini rupanya juga memiliki ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui suatu hewan termasuk golongan hewan apa. Nah, untuk mengetahuinya, mari simak paparan singkat berikut ini. Dan sebagiannya beranak. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan omnivora, yaitu ada orangutan, beruang, tikus, ayam, monyet, dan rusa. Nah, untuk contoh hewan omnivora lainnya, teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri sesuai dengan ciri-ciri dari hewan omnivora ya. Kemudian, ya, setelah kalian melihat video tadi, jadi itulah ciri-ciri dari hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi perhatikan semua. Ya. Kemudian setelah itu dari beberapa hewan tadi, ya, ternyata
hewan-hewan itu bisa kita jadikan menjadi sebuah lagu. Apakah kalian tahu kira-kira hewan apa saja yang bisa kita yang sudah atau bisa kita jadikan sebagai lagu? Ada kuntilanak, ada gajah, ada cicak, ada bebek, burung kakak tua. Hah? Apalagi? Itu saja. Nah, jadi banyak hewan yang kita bisa jadikan menjadi sebuah dan setelah kalian menyanyikan lagu burung kutilang ya, sekarang kita mengenal ada tangga nada mayat dan ada tangga nada besar. Jadi kalian nanti harus bisa bedakan antara tangga nada mayat dan tangga nada minor. Nah, jadi perbedaan. Tangga nada mayat dikenal dengan istilah tangga nada diatonis mayor. Kalau minor diatonis minor. Cirinya yang paling penting ya, jadi bersifat riang gembira. Kalau lagunya gembira itu biasanya nadanya adalah mayor. Kalau lagunya sedih minor. Itu bedanya yang paling kita mudah kenali ya. Kalau sedih itu minor, kalau gembira itu mayor. Kemudian lagunya semangat ya. Ya semangat itu apa? Mayor. Kalau kurang semangat minor. Kalau lagu tadi burung kutilang itu kira-kira mayor. Mayor. Ya, karena dia penuh gembira dan semangat. Contoh lagu yang lain yaitu ada Naik Firman, Antara Pisah, Benderaku, Biar Berkunjung. Kemudian tangga nada minor, bunga, bagi lebih, bisa usahakan. Ada yang bisa contoh satu lagu yang minor? Bagaimana? Nomor satu ke sini, nomor dua sini, nomor tiga sini. Ayo guys, sana aja deh. Ini namanya sekarang kembali dulu ya. Nah, dulu akan membagikan lembar kerja. Jadi ini adalah lembar kerja ya, LKP. Sekarang perhatikan. Untuk kelompok 1, ayo semua perhatikan LKPD-nya dilihat.
Ya. Kelompok 1 mengerjakan herbivora, kelompok 2 karnivora, kelompok 3 omnivora. Sekarang kalian selain Pak Guru bagi LKPD, kalian juga Pak Guru beri. Sekarang kalian selain mengerjakan LKPD, ada diam. Pak Guru diam ya, diam. Sekarang kalian juga Pak Guru beri papan ini, ya. Ini adalah papan untuk membuat namanya papan taman satwa. Nah, papan taman satwa. Selain itu juga kami bagikan ini adalah ada beberapa golongan hewan yang nantinya kalian pilih dan dipotong sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti hewannya dipotong, kemudian styrofoamnya juga dipotong lagi dan ditempelkan seperti ini ya. Ya, paham? Ya, seperti ini nanti kamu. Kemudian baru ditempelkan ke papan ini, ke papan styrofoam. Nanti kita akan menyusun jadwal proyek ya. Jadi di hari Selasa ini ya, kalian akan membuat sebuah proyek. Jadi ini jadwalnya. Hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 untuk waktu pembuatan proyek yaitu adalah dari pukul 8.30 sampai dengan 9.30. Jadi kalian punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan proyek nanti. Untuk proyeknya nanti saya akan jelaskan. Bagikan tablet ya. Sekarang kalian buka dulu tabletnya. Buka tabletnya, dibuka aplikasi yang bernama Arlopa. Aplikasi bernama Arlopa. Buka aplikasi yang bernama Arlopa. Ditarik. Arlopa sudah. Sekarang dipilih animal. Dicari animal. Ya, dicari animal. Terus apa? Coba sekarang dipilih sekarang dibuka reptil ya. Dibuka. Izinkan kalau ada saya izinkan. Dibuka reptil. Sudah kelihatan buayanya? Sitik lah ya. Tanganem ya, tanganem. Iya, kita tenan arek.
Itu memperlihatkan. Nah, sekarang kalian lihat di situ ada buaya. Dilihat giginya, kira-kira giginya bagaimana? Giginya gigi taring, ya. Itu ya, licin ya gigi taring itu. Itu giginya, gigi apa namanya? Taring. Sekarang kalian coba cari lagi hewan yang lain yang karnivora. Wah, pirang jam ya? Sejam. Loting. Nah, ya, suwi ya. Oh iya, kayak gudine. Mana? Ada mrene iki. Kan. Opo mak delok motone kok? Ih, aku tembek peliri ya. Sesuai dengan hewan yang kalian temukan. Kemudian ini juga dipotong pakai pemes ya. Oke, pakai pemes. Ayo dipotong. Ayo, nggak apa-apa. Potong itu satu nggak? Oh, itu loh ya. Istirahat sebentar. Dia aku apa dulu? Tak lulus ya. Ya terserah nanti itu terserah kelompok kalian. Untuk penilaiannya nanti ada sendiri. Jadi dipilih-pilih semua, dipilih ya, sesuai dengan pengetahuan kalian. Disusun ya, disusun semua. Dari manapun boleh ditata yang rapi. Rada mundur, rada mundur. Di tengah tapi iya bagus mah. Ini Pak. Iki kan di pinggir kan ya? Di mana Pak ini Pak? Bebas.
Kamu taruh sesuai kreasi kamu saja. Ini loh ya. Taruh dimanapun Apa bebas. ngarep ini loh ya? Nah, ini loh. Ini. Disusun. Pakai lem dulu nggak apa-apa. Iya, soalnya. Pakai lem juga nempel. Yang penting jangan bawahnya diberi jarum ditambahkan. Bukannya yang ini loh. Biasanya bebas dikreasikan di Gini apa gini, di Pak? samping atau di depan boleh. Oh. Di mana? Nanti yang enggak menanggal dikasih jarum. Bawahnya diberi lem biar menanggal. Nanti kan di atas ini. Lanjut. Saya enggak boleh tahu. Apa? Orang juga unik, Pak. Ini gue nak roti kayak gini maaf ya. Pas Pak, malah dicukur. Pak ini kenapa? Enggak gotong nih, boy. Pas loh Pak, Pak. Kena cok, Pak. Itu pakai ini namanya. Kayak gurih apa ya, no? Iya, iya. Itu kayak berapa hewan? Gajah. Gajah jadi bawa banyak manis. Itu kayak berapa hewan? Gajah. Gajah jadi bawa banyak manis.
Perkenalkan, kami dari kelompok herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kelompok kami ada 3 orang, saya Arya, Faisal, dan Desi. Contoh hewan herbivora: gajah. Dia makan apa? Gajah makan rumput, kelinci makan rumput, sapi makan rumput, tikus makan padi, lalat makan rumput, rusa makan rumput, kambing makan rumput, kuda makan rumput. Sekian presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 1 sudah presentasi ya. Sekarang kira-kira dari daftar yang dikumpulkan oleh kelompok 1 ini adalah khusus herbivora. Kira-kira ada yang kurang tepat atau tidak? Kelompok lain boleh menanggapi. Kelompok mana yang mau menanggapi? Ya, kelompok 3, ayo. Yang mana? Tikus. Tikus kira-kira makan apa tikus? Makan segala hewan lain dan tumbuhan. Berarti kalau gitu tikus masuknya ke kelompok mana? Omnivora ya. Jadi ada satu ya, satu nggak apa-apa ya. Ada satu yang ini harusnya masuk ke omnivora ya, nggak apa-apa. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, karena kelompok 1, kelompok herbivora tadi hanya ada salah satu, jadi mendapat bintang 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kelompok herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan daging lain. Contoh hewan karnivora: ular pemakan hewan lain, singa pemakan hewan lain, macan tutul pemakan hewan lain, buaya pemakan hewan lain, anjing pemakan hewan lain, anjing pemakan daging. Perhatikan ya. Ya. Serigala pemakan daging, elang pemakan hewan lain, burung hantu pemakan daging, komodo pemakan hewan. Kemudian untuk kelompok 2, karena hewannya sudah benar semua ya, jadi mendapat bintang 5 ya. Tangan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Nama saya adalah Akbar, Kesia, dan Silvi. Contoh hewan omnivora: Perlihatkan dengan temannya ya. orangutan memakan pisang dan hewan lain, gorila memakan pisang dan hewan lain, beruang memakan semangka dan hewan lain, ikan lele memakan segalanya yang ada di air, ayam memakan padi dan hewan lain, bebek memakan hewan lain dan tumbuhan, tikus pemakan padi dan hewan lain, tupai pemakan kacang dan hewan lain. Untuk kelompok 3 ya, meskipun untuk penjelasannya tadi ada sedikit, tapi untuk hewannya sudah tepat semua, jadi mendapat bintang 5. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali ke tangan. Dikumpulkan. Kumpulkan kelompok 1, kelompok 2.
Kemudian kelompok 3. Omnivora. Nah, ya, sayangnya sudah dikumpulkan. Kembali ke tempat masing-masing. Perhatikan, ya, jadi dari semua karya yang telah kalian kerjakan, ya, kesimpulannya yaitu bagaimana kesimpulannya? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makannya dibagi menjadi berapa? Nah, yang pertama apa? Untuk herbivora, pengertiannya dari herbivora apa? Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian untuk karnivora, hewan pemakan hewan lain. Terus omnivora, hewan pemakan segalanya, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Kira-kira yang lebih tepat yang mana? Pemakan segalanya atau hewan dan tumbuhan lain? Jadi yang lebih tepat yaitu omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Kemudian setelah itu kira-kira dari 3 penggolongan hewan tadi yang membedakan terutama terletak pada apa? Ya, yang giginya. Ya, giginya itu pasti beda. Hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan itu giginya berbeda. Itu yang paling mudah kita kenali. Kemudian setelah kalian ya membuat kesimpulannya dengan Pak Guru bersama membuat kesimpulan, untuk sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti materi di hari ini, kalian akan Pak Guru berikan soal evaluasi. Ya. Soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Tidak boleh tanya dengan teman yang lain. Tepat. Jangan lupa diberi nama dan nomor akta. Semangat? Ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Ya, tepuk semangat. Sudah, kembali ke anak-anak, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kalian tadi sudah belajar tentang apa? Berdasarkan jenis makanannya, terus apa lagi? Ekosistem, terus ada tangga nada. Terus apa lagi yang kalian pelajari? Ayo, semua menjawab.
suka dengan proyek? Jadi kalau kalian suka dengan proyek, ya, jadi pembelajarannya menjadi lebih menarik. Kemudian apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira yang belum paham tadi tentang apa? Jenis-jenis makanan hewan. Ya, ada sebagian yang belum tahu tentang, misalnya hewan ini makanannya apa gitu. Ya, nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut pada materi berikutnya. Kira-kira nanti misalnya kambing makannya apa atau gorila makannya apa, nanti kita pelajari lebih lanjut untuk yang bagian yang belum dipahami. Nah, kemudian sebelum pembelajaran selesai, sebelum kalian pulang, jadi nanti tugasnya kalian di rumah yaitu melanjutkan pada halaman berikutnya. Tugas kalian di rumah yaitu melanjutkan untuk di halaman berikutnya, yaitu belajar tentang pembelajaran ketiga di halaman 20. Nanti tugasnya di rumah belajar di halaman 20, yaitu mengenal letak geografis Indonesia. Kemudian setelah itu, kira-kira di sini kan ada gambar ubur-ubur yang ditangkap oleh ada yang bisa menghubungkan dengan pembelajaran hari ini? Enggak. Kira-kira bagaimana? Ini kan ada gambar ubur-ubur yang sedang ditangkap. Nah, ibaratnya ubur-ubur ini adalah ilmu yang telah kita pelajari